Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara pada pagi hari ini menggunakan sistem yang sama dengan hari Minggu yang lalu, yaitu focus group discussion. Yang akan memaparkan materi yaitu ada Mbak Salsabila dan ada Mbak Anissa Nurfitria. Untuk materi pada hari ini itu yaitu keamanan pangan pada tingkat rumah tangga di era new normal. Pertama tentu saja gimana caranya kita belanja di luar yang ramai, seperti di pasar atau di supermarket dengan aman dan nyaman. Setelah itu juga kita akan membahas tentang persiapan bahan sebelum dimasak, penyimpanannya juga, dan sumber-sumber kontaminan, serta gimana caranya kita semua menjaga keamanan pangan apabila kita ingin makan di luar. Untuk mencegah penyebaran COVID, terutama saat berbelanja, menggunakan masker dengan benar. Kalau bisa menggunakan sarung tangan saat memegang bahan-bahan apabila di pasar, dan bisa menggunakan face shield. Terus tetap menjaga jarak aman. Lalu setiap sebelum masuk rumah itu mungkin bisa mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun. Terus juga untuk mengurangi kita pegang-pegang plastik dari penjual-penjual itu mungkin bisa membawa tas belanjaan dari rumah. Terus juga untuk menjaga kebersihan tangannya juga membawa hand sanitizer dan mengusahakan transaksi non tunai, yaitu dengan berbelanja di e-commerce seperti belanja online gitu Bu. Mungkin bisa di supermarket online seperti itu. Next. WHO memiliki lima kunci utama untuk menjaga keamanan pangan, yaitu satu untuk menjaga kebersihan, yang kedua itu adalah memisahkan bahan makanan mentah dan matang, memasak dengan benar, jagalah makanan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Jadi sumber kontaminasi itu apa aja sih? Sumber kontaminasi itu ada sumber biologis, kontaminan yang lain itu ada kontaminan fisik. Untuk bahan pangan kimia ini seperti limbah industri. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Ada beberapa persiapan bahan sebelum dimasak. Contoh penyimpanan bahan makanan. Nah, terus ini ada beberapa protokol kesehatan apabila kita membeli makanan atau kita makan di luar gitu. Terus ini ada beberapa tips kebersihan makan. Cukup sekian. Apakah ibu-ibu ada yang bertanya? Saya ingin bertanya ke ibu-ibu. Selama ini kalau misalnya belanja di pasar atau di supermarket gitu, kendala utamanya untuk tidak menerapkan protokol kesehatan itu apa ya? Bersentuhan langsung, kesulitannya di situ. Mau nggak mau harus bersentuhan langsung. Mungkin seperti kayak beli makanan atau sayuran, mau nggak mau bersentuhan langsung. Tapi setelahnya kan bisa cuci tangan ya. Benar kata Ibu Najwa tadi, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita itu kita harus selalu cuci tangan, pertama, selama 40-60 detik. Oke, terima kasih Bu Sia sharingnya. Jadi memang lebih baik belanja kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari itu mungkin lewat online ya. Lebih baik memang untuk mencegah kita harus kontak langsung dengan penjual. Mungkin kita juga bisa beli via online. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Nuri Rinjani, mungkin ada saran pengolahan untuk zat gizi tertentu. Apakah pengolahan dapat mempengaruhi? Iya Bu, jadi pengolahan bisa mempengaruhi zat gizi yang terkandung. Berarti kalau misal di sayur atau buah itu belum dipotong itu harus dicuci terlebih dahulu, karena apabila dicuci setelah dipotong, zat gizi terutama vitamin larut air ya, seperti vitamin B dan C itu lebih mudah larut air. Jadi apabila dicuci setelah dipotong, yang ada di dalam buah-buahan itu akan ikut larut dengan air. Tapi jumlah yang larut itu juga tidak begitu signifikan hilangnya, tapi memang bisa mengurangi jumlah zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan itu. Saya ingin menambahkan, mungkin untuk pengolahan bahan makanan itu juga tidak bisa diolah atau dimasak yang terlalu matang gitu, atau terlalu lama, karena zat gizi yang ada di dalamnya itu juga dapat hilang karena suhu tersebut. Jadi misal kayak merebus sayur, tapi itu nggak boleh sampai terlalu matang gitu, karena nanti vitamin-vitaminnya juga bisa hilang. Nah, saya mau nambahin, mungkin untuk kalau ngerebus sayuran itu kan biasanya keseringannya itu air langsung dimasukin gitu sayurnya, terus ditunggu sampai mendidih gitu. Nah, kami diajarin sama kayak ada materi yang disampaikan oleh dosen itu, kalau misalnya mau merebus sayur itu sebaiknya kayak airnya itu ditunggu dulu sampai mendidih, terus sayurnya itu tinggal dimasukin, terus cuma ditunggu sekitar 2-3 menit, terus langsung diangkat. Nah, itu tekniknya namanya blanching. Jadi sebenarnya sayur itu bukan direbus, tapi
di blensing supaya zat-zat gizi yang ada di sayurnya itu nggak hilang, nggak larut dalam air dan nggak hilang karena suhu tadi itu. Saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya untuk MSG itu boleh dikonsumsi apa tidak? Kalau boleh, berapa ambang batas yang boleh dikonsumsi? Jadi, boleh dikonsumsi untuk keseharian. Menurut peraturan Kementerian Kesehatan itu, ambang batas konsumsi untuk monosodium glutamat atau pengawet MSG ini, sebanyak 2 gram per hari maksimal. Agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi MSG ini, mungkin bisa disubstitusi MSG dengan kaldu jamur. Terima kasih untuk Bu Lucia, Bu Nuri untuk pertanyaannya.